Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Sama-sama kita merayakan Paskah, sama-sama kita merayakan kebangkitan Yesus. Lanjut, apa sih arti Paskah itu Bapak Ibu Saudara? Kita sudah dari tadi pagi mungkin bahkan sampai sore hari ini kita salaman dan berkata selamat Paskah. Tetapi pertanyaannya apakah kita mengerti apakah arti Paskah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, di Perjanjian Lama, Paskah itu berarti dari kata Pesach atau Passover dalam bahasa Ibrani, yakni pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau di Perjanjian Lama, Paskah itu dirayakan sebagai bentuk ucapan syukur bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Di Perjanjian Baru, Paskah ini bukan lagi berbicara tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi Paskah ini merujuk kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, pengorbanan yang membebaskan manusia dari dosa-dosa. Dengan kata lain, Paskah dalam Perjanjian Baru disebut sebagai tindakan kasih Allah atas manusia yang jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau di Perjanjian Lama disebutkan bahwa Paskah itu sebagai ucapan syukur bangsa Israel karena mereka sudah bebas dari Mesir, tetapi di Perjanjian Baru kita Paskah sebagai ucapan syukur karena kita terbebas dari perbudakan. Kita terbebas dari kuasa maut. Bapak Ibu Saudara, Paskah ini artinya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan. Yang sebenarnya kita ini orang kalah, orang terjajah, orang yang gak punya hak. Tetapi karena Yesus menjadi pemenang, maka dia berikan kemenangan itu kepada kita secara cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Dia berikan kemenangan itu kepada kita karena dia mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, lanjut. 1 Korintus 15, 56, 57 dikatakan begini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan sengat maut itu adalah dosa. Dosa yang menjadi ikatan bagi kita untuk menuju kepada maut. Sebelum Yesus berkorban di kayu salib, maka kita semua akhir hidup kita akan berakhir di maut, di neraka. Tidak ada jalan lain. Tetapi karena Yesus mengasihi saya dan saudara, dia mati di kayu salib, maka dia mengubah maut itu menjadi kehidupan kekal. Nah, Bapak Saudara, manusia selalu kalah terhadap dosa, maut, iblis, pergumulan hidup, tetapi diberi kemenangan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus supaya kita jadi pemenang. Ibaratnya kalau kita ini bertanding tinju, kita tuh sudah tahu pasti kalah lawan iblis. Kita gak akan pernah bisa menang. Tetapi karena Yesus sudah berhasil melawan iblis, mengalahkan maut, maka kemenangan itu hari ini dia berikan kepada kita. Kita gak usah berperang, kita gak usah bertarung. Tetapi hasil pertarungan Yesus yang membawa kemenangan, dia berikan kepada kita. Bapak Saudara, tadi tema khotbah ini adalah kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Dia bawa kemenangan itu, dia berikan kepada kita. Dia berkata kepada kita, "Nak, kamu yang dulu selalu kalah terhadap dosa, kini saya berikan kemenangan terhadap dosa. Kamu yang dulu selalu kalah dengan pergumulan hidupmu, sekarang saya berikan kemenangan atas pergumulan hidup. Dulu kamu yang selalu kalah terhadap ini dan terhadap itu, sekarang kamu bukan pengecut dan bukan orang kalah lagi, tetapi kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang." Artinya apa Bapak Saudara? Orang-orang lebih dari pemenang. Artinya kita gak usah berperang. Bukan kita yang berperang. Tetapi Yesus yang berperang. Yesus yang menanggung segalanya. Tetapi kita yang menikmati hasilnya.
Yesus yang dicambuk, Yesus yang disiksa, Yesus yang mati. Tetapi kita yang menikmati hasil dari pengorbanan Kristus. Dia mengubah jalan hidup kita dari maut. Sekarang dia ubah menuju kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Nah, kemenangan apa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Yang Tuhan berikan kepada kita setelah dia berkorban di kayu salib. Satu adalah kemenangan atas dosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus mati bukan karena apa-apa. Tetapi Yesus mati karena dosa. Tetapi dosa itu bukan miliknya. Dosa itu adalah dosa kita semua. Dan dia bawa ke dalam dirinya. Supaya kita yang tadinya mati sekarang beroleh hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, di kayu salib sempat Tuhan Yesus berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, pada puncaknya dia bawa segala dosa kita, dia bawa segala kutuk kita, maka dia menjadi orang paling berdosa di dunia ini. Sehingga Allah berpisah dari dirinya. Karena dia adalah manusia yang penuh dosa. Dan dosa itu bukan miliknya. Dosa itu adalah hasil perbuatan kita. Tetapi Tuhan Yesus bawa ke dalam dirinya. Supaya kita dibebaskan. Dan saat itu juga dia tanggung semuanya. Dia bawa dosa itu ke dalam maut. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu tidak ada satupun yang bisa menang melawan kuasa dosa. Tetapi hari ini Tuhan mau berkata kepadamu, Tuhan Yesus sudah membawa dosamu ke dalam maut. Dan kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang terhadap dosa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi perkataan, oh saya sudah begini dari dulu. Kenapa kamu suka marah-marah? Oh saya sudah begini dari dulu. Dari lahir memang saya suka marah-marah. Kenapa kamu suka ngomongin orang? Oh dari dulu memang saya suka ngomongin orang. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang selalu berkata dari dulu saya sudah begini. Dari dulu keturunan kami memang sudah begini. Tuhan mau katakan hari ini yang dari dulu semua sudah tebus. Dan Tuhan bilang kita adalah orang yang menang atas kuasa dosa itu. Jadi gak ada lagi perkataan yang keluar dari mulut kita. Saya sudah begini dari dulu. Karena masa lalumu Tuhan telah tebus di kayu salib. Dan kemenangan itu dia berikan kepada kita. Karena kebangkitannya memberikan kuasa untuk kita menjadi hidup. Menjadi orang yang menang atas dosa. Bapak Ibu Saudara, 3 hal supaya kita menang atas dosa. Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita jangan kalah terhadap dosa. 1, menanggalkan manusia lama. Bapak Ibu Saudara, manusia lama ini adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kedagingan. Kalau engkau masih suka marah-marah, ayo ambil satu komitmen. Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Tuhan sudah tanggung segala dosa saya. Hari ini juga saya mau ambil satu komitmen bahwa saya bisa menang atas marah-marah. Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib, dia tanggung dosa saya. Kalau saya suka berbohong, maka saya percaya hari ini saya bisa menang. Saya bisa jadi orang jujur. Kedua, harus rela dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Artinya apa? Jangan mudah tersinggung kalau ditegur oleh orang lain. Jangan mudah tersinggung kalau engkau ditegur oleh gembalamu. Jangan mudah tersinggung kalau engkau ditegur oleh suamimu. Jangan mudah tersinggung kalau engkau ditegur oleh istrimu. Kalau semuanya demi kebaikan, lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditegur orang, 2 hal. Enggak usah lawan dulu, bilang dulu terima kasih. Perkara nanti benar atau tidak yang dikatakan itu urusan belakang. Periksa hatimu, apakah yang dikatakan suamimu, istrimu, gembalamu, jemaatmu benar atau tidak. Kalau benar, bertobatlah.
Tetapi kalau salah, ya udah simpan dalam hati. Itu sebagai bentuk bahwa mereka mengasihi kita. Dan ketiga, kita harus kemudian setelah menanggalkan manusia lama, kita harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru apa? Kita kenakan pikiran Kristus. Yang dulunya mungkin kalau kita melihat seseorang yang timbul hanya iri hati, yang timbul hanya dengki, yang timbul hanya benci. Tetapi setelah kita kenakan pikiran Kristus, kalau kita melihat orang sukses, kita ikut senang. Amin. Bahagia bersama orang bahagia, susah bersama orang susah. Jangan bahagia ketika orang susah dan susah ketika melihat orang bahagia. Orang yang sudah mengenakan pikiran Kristus itu pasti jalurnya lurus. Dia akan bahagia bersama orang yang bahagia. Dia akan menangis bersama orang yang menangis. Tetapi orang yang hidupnya belum dikenakan pikiran Kristus pasti masih bengkok-bengkok. Artinya apa? Dia senang kalau orang susah. Dia susah kalau melihat orang senang. Kedua itu, minggu lalu, hari Jumat lalu di Jumat Agung, saya berikan satu poin bahwa dia ubahkan maut menjadi hidup kekal. Poin kedua ini, apa kemenangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Adalah dia berikan kemenangan atas maut. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Maksudnya apa Bapak Saudara? Sebelum Kristus berkorban menanggung segala dosa kita, maka maut itu menawan kita. Kita orang berdosa, setelah kita berdosa dan kita mungkin tua atau singkatnya kita meninggal, maka maut itu menawan kita. Tidak ada lagi kebangkitan kedua. Setelah kita mati, dikuasai maut dan kemudian menunggu penghakiman kekal di neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam maut selama 3 hari dan dia bangkit sebagai pemenang, maka apa yang kita satu dengan kematiannya, kita juga satu dengan kebangkitannya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia berhasil mengalahkan maut, dia berikan kemenangan itu ini kepada kita sehingga kita pasti menang melawan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia meninggal, tetapi bagi kita orang Kristen yang percaya Yesus, meninggal secara daging bukan akhir dari segala-galanya, tetapi ada 2 hal. Meninggal tubuh ini berarti beristirahat. Kita punya satu kepastian. Setelah kita mati Bapak Ibu Saudara, pertama kematian itu sebagai waktu kita beristirahat dari jerih lelah kita. Dan kedua, kematian secara daging adalah waktu, adalah transformasi kita, adalah transisi kita untuk menerima kehidupan kekal dan menerima tubuh kemuliaan. Orang yang tidak percaya Tuhan takut mati. Karena dia tidak tahu dia harus kemana. Tetapi kita orang Kristen, kita sungguh percaya. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, bahkan kematian, bahkan maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih. Artinya walaupun kita mungkin mati secara daging, tetapi Tuhan katakan jangan takut karena akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, maut itu kematian kekal atau binasa neraka. Sebenarnya dibuat untuk iblis. Neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk menikmati segala berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena iblis gak mau berangkat sendirian ke neraka, dia goda kita untuk berbuat dosa sehingga kita masuk neraka. Karena iblis gak mau, dia kesepian kalau sendiri. Makanya dia berusaha menarik Bapak Ibu. Menariknya apa? Dia taruh pikiran buruk, dia taruh kejahatan-kejahatan. Biar sama dengan dia menjadi iblis, menjadi penjahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua kutuk maut itu telah diputuskan oleh darah Yesus. Sehingga hari ini kita boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita boleh menjadi orang yang
tidak lagi khawatir akan kematian. Karena kita tahu kematian satu adalah peristirahatan. Dan kedua, kematian adalah transisi kita untuk menerima hidup yang baru bersama Tuhan. Maut menjadi tujuan akhir manusia tanpa penebusan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak usah tanya tujuan akhir hidupnya kemana, pasti ke neraka. Makanya kenapa Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Karena Tuhan tidak mau semua orang binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi tugas kita untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan supaya mereka tidak binasa. Karena Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tujuan akhirnya adalah neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menang atas maut, sehingga setiap orang percaya tidak akan berakhir di neraka lagi, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Kematian daging hanyalah transisi dari hidup sementara menuju hidup kekal bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terusir dari Taman Eden. Dan terjadi jurang pemisah antara kita dan Bapa di sorga. Artinya apa? Kita tidak akan pernah kembali lagi dari mana kita berasal. Kita nggak akan pernah kembali lagi bersama-sama Bapa di sorga. Tetapi karena kematian Kristus, Dia menggantikan kita yang harusnya mati. Maka akhirnya membuka jalan bagi kita untuk bisa kembali bersama-sama Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian. Tabir bait suci terbelah. Artinya apa? Yang dulunya kita punya pemisah dengan Allah. Kita nggak bisa sembarangan manggil Dia ya Aba, ya Bapa. Tetapi setelah segala dosa kita sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib, maka yang terjadi apa? Tabir bait suci terbelah. Artinya apa? Kita tidak punya penghalang lagi bersama Bapa di sorga. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau berdoa hari ini sangat pede berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara, apa sih kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Ketiga, kemenangan atas kuasa iblis. Roma 16:20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Yesus berkuasa menghancurkan godaan iblis. Bapak Ibu Saudara, ada satu tugas iblis dalam hidup kita sebagai manusia. Dia berusaha menggoda kita untuk melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha menggoda kita untuk tertarik mencoba dosa. Tuhan juga sudah menang atas segala godaan iblis. Yang terjadi ketika 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, maka setelah berpuasa iblis datang menggoda Tuhan Yesus. Pertama godaannya Bapak Ibu Saudara, mengenai makanan dan kebutuhan hidup. Dia berkata kepada Tuhan Yesus yang posisinya pada saat itu sudah selesai berpuasa 40 hari, dia berkata, jadikanlah batu menjadi roti. Iblis mencoba melakukan segala godaan. Mungkin hari ini juga Bapak Ibu Saudara, kita mengalami berbagai macam godaan terhadap kebutuhan hidup. Mungkin token listrik udah bunyi, beras udah kosong, uang sekolah anak belum dibayar. Kalau iman kita tidak kuat, maka yang terjadi apa? Kita akan melakukan seperti yang iblis bisikan. Enggak apa-apa. Itu ada beras tetangga tadi di sebelah rumah. Itu enggak ada yang tahu, ambil saja. Atau iblis bilang, oh enggak apa-apa. Kamu kan udah capek kerja. Gaji kamu enggak pernah naik. Enggak apa-apa, sekali-sekali itu ambil uang di laci bos. Kalau iman enggak kuat Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan, meskipun token listrik lagi bunyi, tetapi tidak akan tergoda untuk mencuri di laci bos.
akan tetap berpegang pada kebenaran, kerjakan bagian kita, kita yakin Tuhan bisa berkati apa yang kita kerjakan. Amin. Kedua, pergumulan mengenai keangkuhan. Nah, godaan terhadap keangkuhan juga Tuhan Yesus sudah menang. Bapak Ibu Saudara, iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah dan dia berkata, kalau engkau memang anak Allah, coba lompat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa lompat enggak? Bisa. Bakalan ada yang menolong Yesus enggak? Pasti ada yang tolong. Nah, perkaranya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ikut apa kata iblis. Jangan pernah ikut apa kata iblis. Dia bisa melakukan segala macam dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus disuruh untuk meloncat, dia tahu firman Tuhan bahwa kalau engkau memang anak Allah. Jadi jangan sampai jemaat GBI kalah pengetahuan firman-Nya terhadap iblis. Iblis itu tahu firman Tuhan. Dia berkata kalau engkau anak Allah, dia tahu Allah itu mampu loncat dari ketinggian dan nggak akan celaka. Dia tahu Tuhan itu bisa mengubah batu menjadi roti. Jangan sampai kita kalah pengetahuannya terhadap iblis. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita yang tidak karu-karuan menjadi lebih indah. Tuhan bisa mengubah hidup kita yang susah menjadi berkecukupan. Tuhan bisa ubah kita yang direndahkan orang menjadi berharga. Karena iblis saja tahu Yesus bisa mengubah batu jadi roti. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan ada satu lagi kekuasaan. Dia bawa Tuhan Yesus melihat sekitar pemandangannya mengenai gedung-gedung, mengenai istana segala macam. Dia berkata, kalau engkau mau menyembah aku akan berikan semuanya itu kepadamu. Orang pemilik. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Pak Leo misalnya, dia itu pemilik semua ruko di tempat ini. Hebat ya. Langsung dihibahkan ke gereja semua. Haleluya. Amin ya Tuhan. Dia yang punya ruko semua di sini. Kemudian Pak Ginting sok-sokan ke Pak Leo. Pak Leo, kalau kamu sembah aku, saya kasih kamu satu ruko. Pak Leo bilang, masa punya aku itu semua, masa mau dikasih satu? Begitu juga yang punya langit dan bumi ini siapa? Tuhan Yesus. Nah, iblis berusaha menawarkan sebagian daripada itu. Itu kan sama saja artinya bodoh, karena iblis itu memang bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tergoda apabila iblis menawarkan engkau kekuasaan. Karena kekuasaan adalah punya Tuhan. Tuhan bisa memberikan segala sesuatu kepada kita, asalkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena iblis ngasih gak pernah gratis, bos. Iblis memberikan sesuatu kepada kita gak pernah gratis. Iblis ngasih 1, dia minta 5 harus kembali kepada dia. Coba Bapak Ibu Saudara pinjam di pinjol. Anda berutang 1 juta, nanti bisa berakhir 20 juta. Anda pinjam 5 juta, bisa sampai 500 juta berlipat-lipat. Karena sama kayak iblis itu gak pernah tulus kalau membantu. Dia berikan kita 1, dia minta 10 dari kita. Jadi jangan pernah buka pembicaraan terhadap iblis. Amin. Jangan coba-coba melakukan cara iblis. Karena apa yang engkau terima dari iblis, dia akan ambil lebih banyak daripada itu. Nah, pada saat ini kita diberi kuasa dalam nama Yesus untuk mengalahkan iblis. Markus 16:17 dikatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bapak Ibu Saudara, bilang kiri kananmu, kamu itu bisa ngusir setan loh. Terus bilang,
Jangan sampai kamu yang diusir setan. Lagi di rumah sendiri, tiba-tiba ada bunyi kursi, langsung kabur. Jadi yang berhasil mengusir siapa? Setan. Lagi di dalam rumah sendiri ada bunyi pintu sedikit, langsung kabur terbirit-birit. Sedangkan dikatakan di firman Tuhan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mulai merasakan ada sesuatu yang aneh-aneh, gampang. Gampang sekali. Tinggal usir dalam nama Tuhan Yesus. Tapi syaratnya susah juga. Hidupmu harus hidup dalam kebenaran firman. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, keajaiban terjadi. Engkau usir, ada pintu goyang kan? Engkau usir dia. Saya usir setan dalam nama Yesus. Kemudian setan bilang gini. Benar nih, bukannya kita sama-sama setan. Lah, kan gawat. Bukannya kelakuanmu lebih kejam dari setan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pakai kuasa nama Yesus, hidupmu memang ada di dalam Yesus. Jangan sampai kita pakai nama Yesus tapi kelakuan kita seperti gak berani ngomong kan. Jangan kita menggunakan nama Yesus tapi hidup kita gak pernah mau apa yang Tuhan mau. Jadi saya percaya Bapak Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ada kuasa nama Yesus untuk mengusir setan-setan, untuk mengusir segala kuasa iblis. Jadi gak ada sejarahnya anak-anak yang takut akan Tuhan takut sama setan. Jadi mulai hari ini, malam hari ini Bapak Ibu, ingat baik-baik. Engkau punya kuasa mengusir setan, jangan sampai setan yang mengusir kamu dari rumah. Tunjukkan ke dia, saya yang punya rumah, ini sertifikatnya, keluar. Jangan sampai kita yang punya rumah, punya sertifikat, tapi kita yang diusir. Karena ada kejadian Bapak Ibu. Ada orang yang memilih meninggalkan rumahnya dan dia jual karena ada setan. Ada satu gereja teman saya, dia beli ruko 2 pintu sangat murah harganya. Alasannya apa? Orang yang punya gak mau tinggal karena di situ ada kuntilanak. Jadi juga hari ini mungkin saya katakan kepada Bapak Ibu, cari rumah yang ada setan kita beli. Lebih murah soalnya. Nanti masalah usir-usir itu masalah gampang. Yang penting harganya dulu murah. Bisa setengah harga Bapak Ibu. Kalau ada yang ada setan. Jadi tanya ke agen properti. Mana sini ruko yang ada setan? Oke Bapak Saudara. Jadi Tuhan Yesus menang atas kuasa iblis. Dan sama kemenangan itu diberikan kepada kita. Dia berikan kuasa kepada kita untuk mengusir iblis, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi jangan ada lagi yang takut-takut sendirian di rumah. Lanjut. Dan terakhir Bapak Saudara. Kemenangan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu kemenangan atas pergumulan hidup. Markus 14:36 dikatakan begini. Katanya, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada aku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ketika Tuhan Yesus ngambil saat waktu hanya dia dengan Allah, dia berada di Taman Getsemani. Bayangkan Bapak Ibu, belum ada satupun orang di dunia ini mengalami seperti ini. Karena Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa karena dia juga 100% Allah, 100% manusia. Maka dikatakan peluhnya, keringatnya keluar darah. Bapak Ibu Saudara, adakah yang mengalami pergumulan hidup yang sampai keringatnya keluar darah? Gak ada satupun. Itu menandakan tingkat ketakutan, tingkat stres, tingkat masalah beban berat yang sangat berat dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai dia waktu berdoa, dia mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah.
Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, pergumulan hidup terberat sudah Tuhan Yesus alami. Dan saya percaya pergumulan yang kita alami tidak akan melebihi pergumulan yang Tuhan Yesus alami. Apa pergumulan yang Tuhan Yesus alami? Dia dijadikan bersalah sedangkan dia tidak bersalah. Dia dijadikan berdosa sedangkan dia tidak berdosa. Dia diteriakkan salibkan dia oleh orang yang dulu pernah menikmati mujizat Tuhan Yesus. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Pilatus memberikan kesempatan untuk membebaskan satu orang, orang banyak, bahkan imam-imam lebih memilih membebaskan siapa? Barabas dibanding Yesus. Tuhan Yesus merasakan haus, merasakan banyak derita. Hari ini saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu, apapun masalah yang Bapak Ibu alami, tidak akan pernah melampaui pergumulan yang pernah Tuhan Yesus alami. Pergumulan terberat Yesus yang menjadikan kita pemenang hari ini dia pernah alami. Dia pernah takut, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya ikut dia, oleh orang-orang yang merasakan mujizatnya. Dia pernah rasakan itu, jadi jangan pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan karena engkau gak pernah merasakan ditinggalkan. Tuhan pernah rasakan Bapak Saudara. Jadi yang muda-muda ini, kalau engkau diputusin pacarmu, jangan bilang aku gak bisa hidup. Tetap harus kuat di dalam Tuhan. Karena dia itu bukan oksigen, dia itu bukan makanan. Kamu masih bisa hidup tanpa dia. Amin. Yesus menjadi pemenang, diberi kekuatan untuk menanggung masalah. Saya juga percaya Bapak Saudara. Kemenangan yang cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Artinya, Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita melewati segala perkara. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Asalkan kita tetap di dalam Tuhan, tidak ada perkara yang tidak bisa kita lewati, karena Tuhan sudah melewati semua perkara itu. Kita juga diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk menang atas segala pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus sudah menang atas pergumulan hidup yang dialami. Hari ini juga Bapak Saudara, engkau akan pulang ke rumah masing-masing dengan engkau menjadi pemenang. Amin. Terakhir Bapak Saudara, mari kita baca Efesus 5, 1-2. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita baca 3, 2, ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan mau bilang kepada kita hari ini, engkau telah ditebus, engkau telah dimerdekakan, jadilah anak-anak penurut kepada Allah. Amin. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Supaya dia selalu melayakkan kita. Kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Karena kenyataannya setelah dia menanggung segala dosa kita, segala tirai itu terbelah. Artinya kita dan Bapa tidak ada lagi pemisah sama sekali. Kita dengan gampang memanggil dia ya Aba ya Bapa. Kita bisa berdoa, saat itu dia mendengar kita karena tidak ada lagi pemisah. Di perjanjian lama dikatakan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Tetapi pemisah itu telah Tuhan koyakan karena dia mengasihi kita dan dia selalu rindu untuk hidup bersama-sama dengan kita. Amin.